Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita akan membahas modul 7 dengan topik pemulihan sumber daya hayati perairan. Modul ini membahas tentang konsep dan pendekatan pemulihan sumber daya hayati perairan dan perlunya perencanaan dalam pemulihan sumber daya hayati perairan. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu ke-15. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami konsep pemulihan sumber daya hayati perairan, memahami pendekatan pemulihan sumber daya hayati perairan, dan memahami perencanaan pemulihan sumber daya hayati perairan. Modul ini dibahas dalam 3 bagian, di mana pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu pertama konsep pemulihan sumber daya hayati perairan, yang kedua pendekatan pemulihan sumber daya hayati perairan, dan minggu depan kita akan membahas tentang perencanaan pemulihan sumber daya hayati perairan. Kita langsung masuk ke materi pertama, konsep pemulihan sumber daya hayati perairan. Kita telah memahami bahwa kerusakan pada sumber daya hayati perairan cenderung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati perairan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Nah, kerusakan sumber daya hayati perairan ini telah terjadi secara luas dan termasuk isu global. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk membalikkan penurunan sumber daya hayati dan berupaya untuk memulihkan fungsi serta jasa yang hilang dari sumber daya hayati tersebut dengan memungkinkan pemulihan alami atau dengan pemulihan secara aktif. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah penghentian sumber pencemaran atau perusakan, kemudian melakukan remediasi, selanjutnya ada rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi? Pertama, tentang remediasi. Istilah remediasi secara khusus digunakan sebagai upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Nah, di dalam pemulihan pencemaran dengan remediasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan fisik, contoh misalnya aerasi dalam rangka meningkatkan oksigen ke dalam perairan sehingga terjadi proses oksidasi yang meningkat. Pengumpulan dan pengambilan kembali bahan pencemar atau dengan cara penyaringan atau filtering. Ada pendekatan kimiawi, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengumpalkan bahan-bahan pencemar yang disebut sebagai koagulan, atau memecah atau mendegradasi, mengurai bahan-bahan pencemar untuk mengurangi atau menghilangkan efek toksik, efek beracun, atau efek yang berbahaya bagi organisme yang hidup di dalamnya.
Ada juga pendekatan remediasi pemulihan ini dengan cara biologis yang disebut juga dengan istilah bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk mengurai bahan pencemar di lingkungan. Selanjutnya tentang konsep restorasi dan rehabilitasi. Kedua istilah ini sering digunakan secara ditukarkan ya dalam konteks yang sering tidak jelas. Nah, kalau kita melihat teori restorasi ekologi, jadi restorasi itu adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Seringkali di dalam konteks pemulihan sumber daya hayati perairan, baik pada tingkat populasi maupun pada tingkat spesies maupun ekosistem, sangat sulit untuk mengembalikan ya, ke kondisi semula. Kenapa? Karena seringkali kita tidak memahami atau tidak tahu bagaimana kondisi semula dari suatu sumber daya hayati sebelum mengalami kerusakan. Nah, sedangkan rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Jadi tidak membutuhkan referensi atau acuan tentang kondisi semula. Nah, dalam konteks ini biasanya rehabilitasi ditujukan terutama untuk memulihkan atau pemulihan fungsi ya, dari lingkungan hidup. Nah, itu bedanya restorasi dengan rehabilitasi. Kalau restorasi adalah upaya pemulihan untuk kembali ke semula fungsinya, ya, sedangkan rehabilitasi kondisi yang dipulihkan tidak harus kembali seperti kondisi semula. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang jelas dan tegas antara restorasi dan rehabilitasi dan restorasi ditinjau dari hasil akhir dari upaya pemulihan dan beserta tujuan dan strateginya. Nah, rehabilitasi menekankan tujuan pada perbaikan proses ekosistem, produktivitas, dan jasa ekosistem. Sedangkan restorasi ini mencakup juga tujuan pembentukan kembali keutuhan biotik yang dulunya sudah ada dalam hal komposisi spesies dan struktur komoditas, di samping tujuan perbaikan proses ekosistem, produktivitas, dan jasa ekosistem. Nah, oleh karena itu, restorasi mencakup juga kegiatan rehabilitasi. Jadi, kegiatan rehabilitasi ini bagian daripada restorasi. Supaya mahasiswa memahami penggunaan kedua istilah ini. Kapan menggunakan istilah restorasi, kapan menggunakan istilah rehabilitasi. Tapi karena tujuan untuk mencapai restorasi ini adalah hampir sulit dicapai, maka seringkali juga restorasi digunakan juga untuk upaya atau kegiatan yang sesungguhnya itu adalah termasuk rehabilitasi. Selanjutnya materi kedua tentang pendekatan pemulihan sumber daya hayati perairan. Dalam hal pemulihan sumber daya hayati, langkah-langkah pemulihan dibedakan antara pemulihan yang terkait dengan sumber dampak dan langkah-langkah pemulihan terkait hasil dampak. Ya, jadi pemulihan terkait dengan sumber dampak yang ditujukan kepada sumber yang menimbulkan kerusakan pada sumber daya hayatinya. Dan sedangkan langkah-langkah pemulihan
terkait dengan hasil dampak adalah pemulihan dari dampak yang diakibatkan oleh suatu gangguan. Cara lain untuk mengklasifikasikan teknis pemulihan adalah pendekatan statis dan struktural atau pendekatan terkait proses. Terdapat beberapa pendekatan dalam pemulihan sumber daya hayati perairan atau sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Pendekatan tersebut dapat diterapkan secara tunggal atau melalui gabungan beberapa pendekatan tergantung pada tingkat kerusakan dan tingkat hasil yang diharapkan dari upaya pemulihan. Nah, beberapa pendekatan pemulihan sumber daya ikan dan lingkungan perairan dalam konteks sumber daya hayati perairan. Pertama adalah pengayaan sumber daya hayati perairan. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan langsung yang berfokus pada komponen biologis ekosistem. Jadi melalui pengayaan sumber daya hayati perairan ini, jadi upaya pemulihan itu langsung berfokus kepada komponen biologisnya. Pendekatan ini dapat dilakukan dalam kondisi di mana jika spesies struktural yang penting atau disebut juga spesies kunci, artinya spesies yang memainkan peranan penting dalam suatu ekosistem telah hilang atau habis atau sangat berkurang. Kemudian jika spesies pengontrol suatu ekosistem telah hilang atau berkurang, karena di dalam ekosistem itu ada spesies yang berfungsi sebagai pengontrol, ya, pengendali supaya terjadi keseimbangan dalam ekosistem. Misalnya ada ikan sebagai pengontrol daripada tumbuhan air, ya. Begitu juga ada predator yang mengontrol tropik level di bawahnya. Jika terjadi pengurangan spesies target ini artinya spesies yang menjadi sasaran penangkapan, karena penangkapan ikan yang berlebihan atau dampak akut pencemaran terhadap spesies target. Kemudian jika spesies pada level tropik tertentu sangat dominan, sehingga menimbulkan pemaksaan yang tinggi terhadap spesies atau elemen ekosistem, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam produktivitas primer. Misalnya terlalu banyak spesies, ya, atau predator yang memangsa ikan-ikan pemakan tumbuhan air. Nah, dengan semakin banyaknya pemaksaan terhadap ikan pemakan tumbuhan air, maka pengontrol tumbuhan air semakin berkurang, sehingga di perairan itu bisa terjadi peledakan tumbuhan air. Ada juga kasus di mana populasi suatu spesies di bawah ukuran populasi minimum, jadi kelimpahan populasinya kecil, sehingga tidak akan mungkin pulih sendiri, ya, tidak akan terjadi pemulihan sendiri melalui proses reproduksinya, kecuali kepadatan populasi kritis dapat dipulihkan. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui pengayaan sumber daya hayati ini diantaranya adalah kalau di dalam ekosistem mangrove itu penanaman kembali, ya, mangrove untuk pengayaan sumber daya hayatinya, kemudian plantasi karang, ya, yang diharapkan nanti terumbu karang mempunyai keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, dan yang paling sering dilakukan adalah restocking, ya, dapat berupa penebaran benih atau penebaran indukan ke dalam perairan. Pendekatan kedua adalah perbaikan habitat.
Nah, pendekatan ini termasuk pendekatan tidak langsung yang bersifat struktural, baik secara fisik maupun kimiawi. Pada prinsipnya, pendekatan perbaikan habitat ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi habitat sumber daya hayati sehingga terjadi rekolonisasi, ya, pengumpulan kembali ya, dengan kondisi habitat yang lebih baik. Dengan adanya perbaikan habitat, maka diharapkan nanti sumber daya hayati kembali menghuni habitat tersebut, sehingga terjadi peningkatan kelimpahan. Pendekatan ini dapat dilakukan secara statis atau proses dengan cara prosesnya. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan, pertama perbaikan habitat secara struktur atau penerapan konstruksi seperti misalnya penerapan terumbu karang buatan. Jadi membuat terumbu karang buatan untuk habitat ikan. Bisa juga membuat struktur penjebak larva planula untuk rehabilitasi karang ini. Atau pembuatan APO, alat penahan ombak pada mangrove untuk mencegah mangrove itu terkikis atau terabrasi oleh ombak. Juga untuk di ekosistem terumbu karang bisa dilakukan transplantasi karang yang dipadukan dengan struktur terumbu buatan. Misalnya membuat struktur terumbu buatan dari beton dapat dipadukan dengan mentransplantasi karang pada substrat terumbu buatan. Kemudian pembuatan habitat buatan untuk tujuan rekolonisasi spesies atau populasi. Jadi misalnya di danau dibuatkan habitat-habitat buatan untuk ikan-ikan berkumpul. Berikutnya ada upaya pembuatan habitat buatan untuk tujuan meningkatkan peremajaan stok ikan. Misalnya habitat buatan untuk mendukung pemijahan atau pelindungan terhadap anak-anak ikan sehingga bisa tumbuh menjadi ikan-ikan dewasa tanpa banyak gangguan. Berikutnya adalah perbaikan habitat melalui restorasi atau pemulihan kondisi fisik, kimia, biologi, lingkungan perairan. Misalnya adalah pengurangan pencemaran tadi. Salah satu juga upaya perbaikan habitat. Yang ketiga adalah pendekatan perlindungan spesies biota perairan agar tumbuh dan berkembang secara alami. Nah, perlindungan spesies biota perairan dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Secara struktural itu artinya ada upaya-upaya intervensi struktur ya. Sedangkan non-struktural ini lebih pada pendekatan manajemen. Perlindungan secara struktural ini misalnya adalah penyediaan daerah pelindungan untuk pemijahan, daerah pelindungan untuk pembesaran atau asuhan, serta daerah pelindungan pencarian makanan. Itu namanya perlindungan secara struktur. Sedangkan perlindungan secara non-struktur, upaya non-fisik meliputi penyuluhan dan penyadaran masyarakat, pengawasan, penegakan hukum ya, terhadap pelaku kerusakan. Yang keempat, terakhir pendekatan keempat adalah pemanfaatan sumber daya hayati ramah lingkungan. Pada prinsipnya, pendekatan ini meliputi praktek-praktek penerapan alat, bahan, dan cara pemanfaatan sumber daya hayati yang tidak merusak lingkungan, habitat, dan sumber daya hayati itu secara langsung, baik ekosistem maupun spesies. Nah, ini praktek-praktek perikanan ramah lingkungan. Secara umum, pemulihan sumber daya hayati perairan dapat secara tunggal atau bersamaan. Ya.
rehabilitasi, ini dengan beberapa cara, rehabilitasi sifat-sifat fisik struktural, misalnya pembuatan habitat buatan, rehabilitasi sifat fisik, misalnya reoligotrofikasi atau pengurangan jumlah pencemar yang berlebihan, atau fokus langsung pada keanekaragaman hayati itu sendiri di tingkat habitat, misalnya perbaikan habitat, individu spesies, misalnya transplantasi karang, penanaman mangrove, penebaran benih, dan restocking. Jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.